Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai qasasul anbiya, kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Setelah kembalinya ke rahmat Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menurut catatan sejarah Nabi Musa kembali ke rahmat Allah setelah 2 tahun lamanya Nabi Harun kembali ke rahmat Allah. Jadi Nabi Harun duluan yang wafat, kemudian Nabiullah Musa alaihi wa ala nabiyina. Dan sebelumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah mengangkat pimpinan-pimpinan dari setiap suku Bani Israel, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ila akhir al-ayah. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Sebelumnya Nabi Musa telah mengangkat 12 menjadi pimpinan setiap suku Bani Israel guna persiapan jihad fisabilillah, membuka Baitul Maqdis. Jadi selama kurun waktu 40 tahun itu Nabi Musa mengadakan persiapan, sudah disiapkan semuanya. Jadi nanti Nabi yang selanjutnya tinggal melanjutkan. Dan kami mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin, maksudnya dari setiap suku, Bani Israel. Siapa yang akhirnya melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ternyata yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bukan dari keturunan Nabi Musa, tapi salah seorang muridnya Nabi Musa, salah seorang pengikutnya Nabi Musa. Beliau adalah Nabiullah Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Nabiullah siapa? Yusha bin Nun. Memang namanya tidak masuk dalam urutan 25 nabi dan rasul, karena namanya tidak disebut dalam Al-Quran, namun disebutkan di dalam hadis dengan derajat sahih dari riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Kahfi ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, idh qala Musa li fatahu, idh qala Musa li fatahu, itu di ayat 60. Kemudian di ayat 62 ada kalimat falamma jawaza qala li fatahu, pemuda yang ikut sama Nabi Musa saat itu nemenin Nabi Musa untuk ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ternyata setiap nabi kalau keluar itu selalu dia bawa murid, dia bawa anak muda dibawa. Kemudian para hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Musa saat itu lagi mencari Nabiullah Khidir, ditemenin sama salah seorang muridnya yang namanya siapa? Yusha, tulisannya ya waw shin ain, Yusha bin Nun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kalimat firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Kahf, bahwasannya yang dimaksud lifatahu min annahu Yusha bin Nun. Ini ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah Yusha bin Nun. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu adalah keturunan Lawi. Nabi Yakub punya anak 12. Ada salah satu yang namanya Lawi, itu kakeknya Nabi Musa. Itu garis keturunan Nabi Musa ke Nabi Yakub lewat Lawi. Kalau Yusha bin Nun adalah keturunan Nabiullah Yusuf. Yusha bin Nun adalah keturunan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagaimana tertera di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya huwa al-Khalil Yusha
bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim wa ala nabina afdalus salah wassalam. Ada juga banyak yang menyatakan dalam riwayat bahwa jarak antara Nabi Yusha kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kurang lebih 400 tahun. Begitulah para hadirin dan hadirat sekalian, disebut kisahnya dalam Al-Quran tapi tidak disebut namanya, sehingga Nabi Yusha tidak masuk dalam urutan 25 Nabi. Bahwa jumlah Nabi ada 124.000 Nabi, sebagaimana hadis dari yang diriwayatkan Ibnu Hibban fi Sahihih. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamil anbiya ya Rasulullah?" Berapa jumlah para nabi? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000 nabi. Kamil rasul? Berapa yang jadi rasul? Karena tidak semua nabi menjadi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Yang menjadi rasul ada 313. Yang wajib diketahui ada 25. Ada beberapa ulama membahas kenapa sampai Yusha bin Nun yang dipilih oleh Allah. Ada banyak muridnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa sampai Nabi Yusha bin Nun yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kepemimpinan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam? Dikabarkan oleh beberapa guru-guru, oleh beberapa para ulama, ini dari keikhlasan seorang murid terhadap gurunya. Dia ikhlas ngikutin Nabi Musanya apa? Ikhlas, tidak ada embel apa-apa, tidak ada kemauan duniawi, ikhlas karena Allah mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yusha bin Nun sangat ikhlas ngikutin Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Yusha bin Nun adalah murid yang sangat beradab dengan gurunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waktu Nabi Musa ketemu Nabi Allah Khidir, Yusha bin Nun nggak ada nanya sama Nabi Allah Khidir, nggak ada, dia diam aja. Jadi Nabi Musa yang punya kepentingan sama Nabi Allah Khidir, dia diam aja, nggak nyeletuk. Nabi Allah Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam memimpin Bani Israel untuk menyerang daripada Al-Jabbarin, orang-orang yang kaum yang badannya kokoh-kokoh, yang nekat-nekat, semua itu diserang, ingin dikeluarkan dari Baitul Maqdis oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Namun sebelum itu Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yang boleh ikut denganku untuk berperang adalah orang tidak ada kaitan dengan 3 hal. Yang boleh ikut denganku, ini syarat mau jadi prajuritnya Nabi Yusha bin Nun alaihi wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Sebagaimana ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Suatu saat seorang nabi memimpin perang dari kalangan nabi-nabi, maksudnya Nabiullah Yusha bin Nun, maksud hadis ini alaihi salatu wassalam. Faqala liqaumih, dan berkata kepada kaumnya, "La yatba'ni rajulun qad malaka bid'a imra'ah wa huwa yurid ay yabniya biha, wa la akhar qad bana bunyanan wa lam yarfa' saqfaha, wa la akhar qad ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhir auladaha." Jangan ikut denganku seorang laki pun yang ada 3 hal pada dirinya, atau salah satu dari 3 hal ini ada pada dirinya. 1, orang yang baru saja menikahi seorang wanita. Orang yang baru saja menikahi seorang wanita dan dia ingin melakukan hubungan suami istri, maka sebaiknya nggak usah ikut perang deh. 1. 2, orang yang lagi bangun rumah. 3, orang yang baru beli kambing piaraan atau onta-onta piaraan yang dia lagi tunggu kelahirannya. Si pemilik lagi nunggu kelahiran, nggak usah ikut. Jadi pertama, masalah
wanita, 2 masalah bangunan rumah, 3 masalah kerjaan. Artinya apa? Kalau mau menang dalam perjuangan ini, jangan ada yang lagi terkait hatinya dengan dunia. Akhirnya para hadirin dan hadirat sekalian, dibawalah pasukan oleh Nabiullah Yusha bin Nun, kurang lebih menurut riwayat ada 12.000 pasukan, 12.000 orang, 12.000 orang ikut sama Nabiullah Yusha bin Nun. Begitu mendekati Baitul Maqdis, ternyata Baitul Maqdis ini bentengnya tinggi sekali, besar, bentengnya kokoh. Kalau main nyerang aja habis. Maka yang pertama dilakukan oleh Nabiullah Yusha bin Nun, melemahkan orang dalam benteng itu. Benteng itu dikepung oleh Nabiullah Yusha bin Nun dan bala tentaranya. Berapa lama dikepung? Dikepungnya selama 6 bulan. 6 ashur, 6 bulan dikepung. Disitulah Bani Israel sabar ikutin Nabiullah Yusha dalam perjuangannya. Mereka nggak mau ada kejadian lagi dihukum 40 tahun kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan akibat nggak mau ikut jihad sama Nabi Musa, dihukum sama Allah berapa? 40 tahun di padang Ati. Kali ini mereka sabar, 6 bulan mereka kepung, sampai mulailah perperangan itu terjadi. Peperangan di waktu yang panjang sekali. Ada juga riwayat mengatakan mulainya hari Ahad, hari Ahad, mulai jebol nih dindingnya nih. Terakhir Yaumul Jum'ah. Hari apa? Hari Jumat. Hari Ahad, hari Isnin, hari Thulatha, hari Arbi'a, hari Khamis, hari Al-Jumu'ah. Nah ini Nabiullah Yusha bin Nun, hari Al-Jumu'ah sudah hampir menang. Waktu itu ba'dal asar, habis asar udah hampir menang, tapi ada masalah. Masalahnya apa? Saat itu ada masalah matahari hampir tenggelam. Kalau matahari tenggelam berarti masuk waktu maghrib, berarti sudah masuk malam Lailatul Sabat. Masuk malam Sabtu berarti harinya hari Sabtu namanya. Dan Bani Israel itu syariatnya waktu itu dilarang untuk bergerak di malam dan hari Sabtu, kecuali urusan ibadah mahdhah aja. Yang lainnya udah dilarang. Matahari mau tenggelam. Ini kalau sampai matahari tenggelam, Baitul Maqdis belum dibuka, belum bisa dikalahkan ini musuh, otomatis mundur Bani Israel. Kalau sudah mundur, bisa jadi prajurit nggak punya semangat kayak yang saat itu. Kedua, bisa jadi musuh punya tenaga baru. Maka di saat itulah Nabiullah Yusha bin Nun menatap matahari dan dia katakan kepada matahari, diajak bicara ini matahari. Faqala lisyamsi, dia bilang kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Hei matahari, kamu diperintah oleh Allah, saya juga sedang diperintah oleh Allah. Langsung beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma bisha alayya syai'an. Ya Allah, tahan matahari untukku ya Allah. Matahari itu nggak terbenam kecuali setelah Nabi Yusha dan pasukannya berhasil masuk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Allah punya kuasa nih. Allah punya apa? Allah punya kuasa. Karena keikhlasan Nabi Yusha, karena kebenaran Nabi Yusha, karena kejujuran Nabi Yusha, bukan duniawi tujuannya. Allah kasih karamah kepada Bani Israel, dan ini mukjizat untuk Nabiullah Yusha bin Nun. Nabiullah Yusha bin Nun diberikan mukjizat oleh Allah, pernah nahan matahari. Jadi matahari sempat pernah tidak tepat waktu saat hari di mana pembukaan Baitul Maqdis dipimpin oleh Nabiullah Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Kalau ada ditanya siapa nabi yang mukjizatnya tidak mempan dibakar api, Nabi Ibrahim. Siapa nabi yang pernah nahan matahari? Nabi Yusha bin Nun. Begitu Bani Israel berhasil menaklukkan kaum Jabbarin yang ada di Baitul Maqdis, dan di saat mereka hendak masuk Baitul Maqdis, datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 58,
Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata, dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah, masuklah kalian ke negeri Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Kemudian kata Allah, dan makanlah dari hasil buminya, karena Baitul Maqdis itu tanahnya dibikin subur. Salah satu keutamaannya Baitul Maqdis itu diantaranya anggurnya anggur terbaik, jeruknya jeruk terbaik, zaitunnya zaitun terbaik. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan dari hasil buminya yang kamu sukai. Alladzi barakna haulah. Akhirnya bagaimana? Tapi ada syarat, ada perintah dari Allah. Wadkhulul baba sujjada. Masuklah kalian ke pintu Baitul Maqdis, yang pertama kalian lakukan sujud sama Allah. Wadkhulul baba sujjada. Hai Bani Israel, kemenangan yang kalian peroleh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usaha kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena banyaknya kalian, bukan karena kekuatan kalian. Kalian menang karena izin Allah, kalian menang karena dimenangkan oleh Allah. Wadkhulul baba sujjada. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud kepada Allah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kemudian kata Allah, dan katakanlah hittah. Hittah itu artinya bebaskan kami dari dosa. Disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah ampunan dan rahmatnya Allah. Kata Allah, naghfir lakum khatayakum, maka kita akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, kami akan menambahkan, kata Allah, pemberian kami, keberkahan dari kami buat orang-orang yang baik. Tapi emang dasar Bani Israel goflah lagi berjuang, ingat Allah, begitu menang bukan lagi lupa deh. Na'udzubillahi min zalik. Malah dia pada ngeledek, dia masuk Baitul Maqdis, ngebelakangin Baitul Maqdis pakai badannya. Kagak ada yang mau sujud, kecuali hanya beberapa yang betul-betul setia kepada Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Bahkan mereka mengganti itu hittah, bukannya mereka minta ampunan Allah, mereka ganti kata hittah jadi apa? Hintoh, jadi gandum. Ngomong masalah gandum gitu. Dia ledek. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang terjadi? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Karena Bani Israel tidak patuh, begitu masuk Baitul Maqdis, mereka tidak sujud kepada Allah, mereka tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kami berikan kepada mereka apa? Ditimpakan atas mereka at-ta'un, diturunkan dari langit oleh Allah penyakit, ribuan mereka mati dengan penyakit itu. At-ta'un, wabah penyakit itu datang akibat banyak orang zalim. Wabah penyakit itu datang karena banyak orang petenteng. Wabah penyakit itu datang karena jarang orang yang sujud kepada Allah. Ribuan orang mati. At-ta'un. Makanya ada di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyampaikan at-ta'un itu diturunkan oleh Allah sebagai azab, sebagaimana yang pernah terjadi kepada orang sebelum kalian. Itu sebelum kalian. Nah ini nih, Bani Israel waktu masuk kagak mau sujud, waktu masuk Baitul Maqdis nggak mau sujud sama Allah. Maka dikabarkan Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usia 127 tahun. Dan banyak para ulama meyakini bahwa Nabi Yusha mengikuti Nabi Musa dari awal, dari mulai penyeberangan laut, mulai setelah nyebrang dan lain sebagainya, itu ngikut Nabi Musa terus, setia sama Nabi Musa, ikhlas, masya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Bani Israel, karena Nabi Yusha alaihi salatu wassalam telah kembali ke rahmat Allah, tidak ada yang disegeni sama mereka. Mereka sudah mulai lagi bikin fahisyah, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang buruk, kezaliman mulai lagi merajalela di antara mereka. Akhirnya makin lama makin lemahlah mereka. Begitu mereka lemah, datang Bukhtansor. Ini Bukhtansor ini, dia adalah pemimpin yang zalim, bawa pasukan ngantem Bani Israel. Akhirnya Bani Israel terusir dari Baitul Maqdis. Tidak ada kemenangan bagi yang jauh dari Allah. Tidak ada kemenangan bagi yang jauh dari Allah. Lemah bagi yang jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kekuatan orang beriman itu ada pada kedekatannya dengan Allah. Barakallahu fina wa fikum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.